Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih setia anugerah, pimpinan penyertaan Tuhan atas hidup kami hingga dengan hari ini. Kami masih ada dan kami masih menikmati hidup ini, pertanda bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami butuh firman-Mu Bapa, agar kami dapat menjalani hari-hari di depan kami, karena firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Berfirmanlah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita saya ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawat sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, shalom. Ya, puji Tuhan, kita bulan Juli ditetapkan sebagai bulan keluarga oleh Sinode GGKMI. Artinya bahwa selama 1 bulan penuh di semua gereja GKMI, firman Tuhan mengenai keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu konsen dengan keluarga? Karena keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan Yesus di dunia. Bukan gereja, tapi keluarga. Dan keluarga dibentuk oleh Allah sendiri, oleh inisiatif Allah sendiri di Taman Eden. Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri.
Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman, tidak baik manusia hidup seorang diri. Karena itu Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Artinya bahwa Tuhan melihat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam hal ini Adam. Tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kita bisa jelas mengatakan bahwa keluarga adalah, atau pernikahan adalah inisiatif Allah. Saya mau bilang bahwa cinta itu Allah yang menaruh dalam hati manusia. Kan Allah melihat Adam tidak bisa sendiri. Adam butuh seorang penolong dalam kehidupannya. Ketika semua diciptakan berpasang-pasangan, maka tidak ditemukan pasangan yang sepadan bagi Adam. Karena itu Allah menciptakan Hawa bagi Adam. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan dia laki-laki dan dia perempuan. Dan ayat 28, lalu Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Artinya bahwa apa? Keluarga dibentuk oleh Allah sendiri. Allah yang memberikan cinta itu ada pada laki-laki dan perempuan, dan Allah yang memerintah mereka untuk hidup bersama. Allah memberkati mereka dan Allah memerintah mereka untuk hidup bersama. Nah, hidup bersama ini tentunya dasarnya apa? Dasarnya adalah cinta kasih Allah. Karena apa? Allah membentuk manusia itu dengan cinta. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah membentuk Adam dari debu dan tanah. Dibentuk dengan detailnya, dengan lengkapnya, tanpa ada yang kurang, sempurna tubuh yang diciptakan Allah dan menjadikan seorang Adam. Allah melakukannya dengan tangannya sendiri. Beda dengan ciptaan lain, bumi dan segala isinya diciptakan dengan berfirman, kecuali manusia. Allah melakukannya dengan kasih dan cintanya. Karena itu Allah mempertemukan juga Adam dan Hawa supaya mereka hidup dalam kasih Kristus. Jadi saya mau mengatakan bahwa cinta kasih Kristus adalah penting. Karena apa? Pernikahan, rumah tangga diciptakan, digagas oleh Allah dengan cinta. Karena itu ada yang bilang kalau cinta baru mulai ada waktu, apalagi kalau mulai Valentine itu, orang baru mulai mengatakan bahwa wah, cinta baru turun pada tanggal 14 Februari. No, dunia ini sudah diciptakan dengan kasih dan cinta. Karena itu hendaknya setiap pernikahan dilandasi oleh cinta. Karena itu pada kesempatan hari ini kita akan berbicara kebenaran firman Tuhan di atas dasar atau di atas tema cinta dan kasih Kristus, dasar hidup suami dan istri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak rumah tangga yang ketika memulai kehidupan rumah tangganya begitu luar biasa. Ada rumah tangga yang dimulai dengan sesuatu yang wow, tapi akhirnya juga berujung pada kegagalan. Karena apa? Mereka menjalani rumah tangga dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka menjalani rumah tangga, menjalani hubungan suami istri dengan kekuatan mereka sendiri. Orang Kristen, rumah tangga Kristen haruslah dibangun di atas dasar cinta kasih Kristus. Karena itu, hal yang harus dilakukan supaya rumah tangga tetap kuat, rumah tangga suami istri tetap hidup dalam kasih dan langgeng, haruslah dibangun di atas dasar cinta kasih Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan yang sudah kita baca. Istri
harus tunduk kepada suami. Itu hal yang pertama. Istri harus tunduk kepada suami. Kita perhatikan ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bagaimana istri bisa tunduk kepada suami? Tidak mudah loh istri tunduk kepada suami. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan bahwa istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya bahwa tidak mudah istri diminta tunduk kepada suami. Tunduk itu tidak mudah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunduk artinya menghadapkan wajah ke bawah dan membungkuk kepada seseorang. Juga tunduk berarti menyerah, menurut, taat pada semua perintah, aturan, atau dengan kata lain hormat. Tidak mudah kalau kita menelaah kalimat tunduk sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak mudah loh. Istri diminta untuk menyerah, menurut, taat pada suami dalam segala sesuatu. Dan contohnya adalah apa? Istri tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan dalam bahasa Ibrani yaitu Shema Yisrael, yang memiliki arti taat, ketaatan, penuh, tunduk kepada wewenang dan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Berat sekali. Tapi saya mau katakan bahwa standar cinta di dalam kekristenan, standar mengasihi, standar tunduk kepada suami bagi Kristen adalah standarnya tinggi, yaitu standar bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi jelas bagi kita, istri yang mencintai suami haruslah tunduk kepada suami sama seperti ia tunduk kepada Kristus. Dengan kata lain bahwa istri yang takut Tuhan, istri yang tunduk sama Tuhan, dia bisa tunduk kepada suami. Atau kita juga bisa balik. Istri yang tunduk kepada suami, dia pasti bisa tunduk kepada Tuhan. Karena suami yang kelihatan saja dia tidak bisa tunduk, lalu bagaimana dia bilang dia bisa tunduk kepada Tuhan? Kepada suami yang setiap hari bersama-sama dengan dia saja dia tidak bisa mengasihi suaminya, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan? Kepada suami yang setiap hari bersama dengan dia saja dia tidak bisa menghormati suaminya, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa segala puji syukur, hormat dan sembah hanya bagi Tuhan Yesus? Karena itu saudara-saudara, istri tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya percaya setiap istri yang taat, sebagai jemaat yang taat, jemaat yang setia melayani, pasti dia tunduk kepada suaminya sama seperti dia tunduk kepada Kristus. Mengapa?
taat kepada suami karena suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala keluarga. Karena itu tunduk artinya menjalankan semua perintah suami. Tunduk pada wewenang suami sebagai kepala keluarga. Karena itu saudara-saudara, apakah istri boleh tidak tunduk kepada suami? Kalau kita lihat istri harus tunduk kepada suami, dan kata lain istri harus menghormati suami. Bolehkah istri tidak tunduk kepada suami? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagi saya boleh. Jika apa yang dikatakan oleh suami bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Masa istri harus lebih tunduk pada firman Tuhan daripada kepada suami. Yang berikut, mengapa istri harus tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala istri dan imam dalam keluarga. Perhatikan ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi dari ayat ini jelas Tuhan minta kepada para istri untuk tunduk, cinta, hormat, mengasihi suaminya, karena Tuhan menentukan suami sebagai kepala dari istri. Karena itu saya setiap kali dalam bimbingan pernikahan saya selalu bilang begini, mau setinggi apapun jabatan istri, mau setinggi apapun pendidikan istri, mau istri lebih tua dari suami, istri tetap tunduk dan hormat kepada suami, karena suami adalah kepala istri. Dialah imam dalam keluarga. Karena patokannya tinggi. Cinta dalam kekristenan, cinta suami istri dalam kekristenan itu patokannya, standarnya itu kasih Kristus. Patokannya sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Artinya bahwa suami posisinya adalah imam dalam keluarga. Dia adalah kepala dalam keluarga. Karena itu istri wajib hukumnya tunduk kepada suami. Jika istri sudah bisa tunduk kepada suami, saya sangat percaya dalam segala hal rumah tangga itu pasti ada jalan dalam kasih Kristus. Karena apa? Standarnya kasih Kristus. Karena apa? Suami posisinya sama seperti Kristus adalah kepala. Maksudnya apa? Jabatan yang melekat pada Kristus adalah imam besar agung. Ibrani 4 ayat 14. Imam agung itu tugasnya apa? Imam besar itu mewakili umat menghadap kepada Allah. Imam sama seperti pendeta saat ini. Saya selalu bilang bahwa pendeta dalam rumah tangga adalah suami. Suami adalah imam yang setiap hari harusnya berjaga-jaga dalam doa untuk anggota keluarganya. Dia imam. Bagaimana suami mau dihormati? Bagaimana istri mau tunduk? Suami harus menjadi imam yang berdoa untuk berjaga-jaga untuk keluarganya. Apalagi jabatan Kristus Nabi, tugasnya menyampaikan wahyu, nubuatan dari Allah kepada umatnya. Jika istri tunduk kepada suami seperti Kristus, maka suami harus menjalankan tugas kenabiannya. Yaitu apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada jemaatnya. Yaitu keluarganya. Tidak hanya minta istri tunduk, tapi istri harus tunduk juga kepada suami sebagai apa? Nabi dalam keluarganya. Yang menyampaikan firman Tuhan, ya, mengajar firman Tuhan di dalam keluarganya. Kurang kalau cuma 1 minggu sekali datang ibadah di gereja.
suami harus menjadi nabi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam keluarganya sendiri. Tuhan Yesus juga juru selamat. Suami sama seperti kepada Kristus. Tuhan mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Maka suami, kenapa istri harus tunduk kepada suami? Karena suami bertugas untuk menyelamatkan keluarganya dari berbagai masalah dalam rumah tangga. Karena itu istri wajib tunduk. Suamimu yang berjaga-jaga, menjaga nama baik keluarganya, dia selalu ada di depan untuk menyelesaikan setiap masalah. Karena itu istri harus tunduk. Dia adalah nabi di dalam rumah tanggamu. Karena itu suami harus tahu posisinya untuk menyampaikan, mengajak keluarganya untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, istri hendaklah tunduk dan sayang serta menghormati suamimu sama seperti engkau tunduk kepada Kristus. Kalau semua istri sudah tunduk kepada suami, saya percaya rumah tangga jalan baik, aman. Karena standarnya dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala hal istri wajib tunduk hukumnya kepada suami. Tidak hanya tunduk di dalam hal-hal tertentu. Ya, saya tunduk kalau kamu baik sama saya. Tapi kalau kamu tidak baik, ya saya tunduk sama kamu kalau uang belanjanya cukup. Tapi kalau uang belanja tidak cukup, nah repot. Standarnya apa? Dalam segala sesuatu. Hal yang kedua, suami harus mengasihi istrinya. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau rumah tanggamu jalan diberkati Tuhan, kalau yang pertama tadi istri tunduk kepada suami, yang berikut suami harus mengasihi istri. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Standarnya tinggi. Suami itu mengasihi istri, standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat. Adakah suami-suami yang bisa mengasihi istrinya sama seperti cinta Kristus kepada jemaatnya? Tidak ada yang sempurna, bukan? Karena itu suami belajar mengasihi istri, tidak ada kata tamat. Standar cinta dalam rumah tangga Kristen itu standarnya tinggi. Jadi cinta orang Kristen itu mestinya bukan cinta yang murahan. Karena standarnya adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri. Jadi jelas suami diminta mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, untuk bisa mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, maka kita perlu tahu apa yang dilakukan Kristus bagi jemaat. Dan itu harus dilakukan oleh para suami kepada istrinya. Yaitu apa yang dilakukan Kristus kepada jemaat.
Kristus menyerahkan dirinya mati di kayu salib demi menebus dosa umatnya. Maka suami harus mengasihi istrinya dan mengorbankan dirinya bagi keluarganya. Wow, itu mengorbankan diri itu yang repot kadang-kadang. Ya, artinya bahwa apa? Suami tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Karena kalau Kristus egois, manusia tidak pernah bisa memperoleh hidup kekal. Kalau Kristus menang sendiri waktu mau ditangkap di Getsemani, dia bisa berubah diri. Dia bisa tidak sampai di Golgota untuk disalibkan. Dia bisa kok membunuh semua orang pada waktu itu. Tapi karena cintanya, dia mengorbankan, diserahkan dirinya untuk apa? Keselamatan seluruh umat manusia. Kalau Kristus egois, saya dan saudara tidak mungkin memperoleh hidup kekal. Kita tidak mungkin diampuni dosa kita. Tapi karena Kristus mau mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, maka hari ini kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Nah, standarnya suami mengasihi istri itu standarnya cinta Kristus kepada jemaat. Rela berkorban. Mau mengalah. Tidak hanya menuntut. Mengutamakan istri dan anak daripada dirinya sendiri. Itu standarnya. Kristus kan melakukan begitu. Dia tidak mempentingkan dirinya, mengosongkan dirinya, turun menjadi manusia biasa. Ada banyak istri-istri yang terlalu banyak suami-suami yang terlalu egois. Lebih mementingkan dirinya sendiri daripada istri dan anak-anak. Bahkan banyak suami yang rela meninggalkan istri anaknya untuk kepentingan, kepuasan, kesenangan dirinya sendiri. Banyak dan rumah tangga Kristen. Padahal standar menikah orang Kristen, standar kasih orang Kristen, suami kepada istri itu standarnya seperti Kristus kepada jemaat. Pernahkah Kristus meninggalkan umat-umatnya? Firman Tuhan mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dia tetap ada mendampingi, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Artinya suami harus bekerja keras untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Kalau sudah ada hati rela, hati ikhlas, tidak egois, saya percaya rumah tangga itu pasti penuh dengan cinta. Karena di dalamnya ada kepala keluarga yang tulus mengasihi dan rela berkorban bagi keluarga. Yang berikut, menguduskan dan menyucikan jemaat dengan air dan firman. Yakni Kristus mencari mereka yang sesat, mengampuni dosa-dosanya, dan memberitakan Injil agar mereka hidup dalam kebenaran. Kristus menyucikan jemaat dengan air dan firman, maka begitu jugalah para suami. Standarnya kan Kristus. Cintanya suami kepada istri itu standarnya cinta Kristus kepada jemaat. Kalau Kristus menguduskan dan menyucikan jemaat dengan air dan firman, maka suami pun melakukan hal yang sama. Karena standarnya ada di situ. Artinya bahwa apa? Suami berjaga-jaga, berdoa, menjadi imam dan merawat iman dalam keluarganya. Tanggung jawab suami untuk memastikan bahwa iman keluarganya kokoh di dalam Kristus. Tanggung jawab suami untuk mendirikan mezbah dalam keluarganya. Bukan ketika kalau mau doa malam, ya sudah mama aja yang doa. Mau doa makan, ya sudah mama aja. Lah yang imam itu siapa? Karena itu saya kalau bimbingan pernikahan, saya minta maaf suami kalau tidak bisa berdoa, saya tidak akan ini. Harus berdoa.
Harus tahu berdoa. Karena apa? Dia akan jadi imam. Dia yang akan menyucikan, menguduskan. Sama seperti Kristus. Dia berdiri paling garda depan untuk keselamatan keluarganya. Walaupun kita tidak sempurna. Karena kita tidak bisa mengikuti standar Kristus. Karena itu belajar terus menjadi suami yang baik. Tidak ada kata tamat menjadi suami yang mengasihi istri. Selanjutnya menempatkan jemaat di hadapan dirinya tanpa cacat celah. Artinya Kristus menjaga umatnya untuk tetap hidup kudus. Begitu jugalah suami-suami memastikan bahwa keluarganya hidup kudus. Memastikan nama baik keluarga. Memastikan istri dan anak-anaknya melayani Tuhan. Standarnya tinggi. Tapi inilah standar berumah tangga yang relevan di tengah-tengah zaman ini. Karena kita tidak akan menjadi suami yang di dunia ini menelantarkan istri, tapi berharap mendapat 7 bidadari di sorga nanti. Karena standar menjadi suami yang diberkati adalah suami yang sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang berikut, suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Luar biasa. Ini standar kedua bagi suami yang mengasihi istri sama seperti ia mengasihi dirinya. Yang pertama tadi standarnya suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang kedua, suami mengasihi istri standarnya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Pertanyaan bagi kita, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, berarti kita akan merawat tubuh kita dengan baik. Tidak ada orang yang katanya mengasihi dirinya, tapi tidak mandi berminggu-minggu. Tidak ada orang yang katanya mengasihi dirinya sendiri, tidak gosok gigi. Tidak ada. Tidak makan, tidak minum. Demikianlah kalau kita tahu merawat diri, maka demikianlah kita harus merawat. Mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri dan merawatnya. Jadi kalau tubuh kita saja kita rawat, maka itu juga yang harus kita lakukan kepada istri. Merawatnya secara jasmani maupun rohani. Menjaga dan merawat kesehatan imannya, tapi juga menjaga dan merawat kesehatan jasmaninya. Ya, ada yang istrinya sakit kanker payudara, suami pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan sakit. Ada yang anaknya sakit tumor, bapaknya pergi meninggalkan anaknya. Kristus tidak pernah meninggalkan. Kalau kita bisa merawat tubuh kita, maka jangan hanya mau pada waktu istri cantik, masih muda, kita mengasihinya. Tapi ketika dia tua maupun sakit-sakitan, kita tetap ada di sampingnya. Karena apa? Pernikahan Kristen itu sampai maut memisahkan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya penyakit tidak akan bisa memisahkan suami daripada istrinya. Harus dirawat. Yang boleh memisahkan suami dari istrinya adalah maut. Suami tidak akan meninggalkan istrinya, tetapi terus mengasihinya
dalam suka maupun duka. Karena itu janji nikah di GKMI itu, ya, saya mengambil engkau menjadi istriku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya berjanji mengasihimu dalam suka maupun duka, kurang maupun cukup, sehat maupun sakit selama kita hidup. Saya sangat percaya jika suami istri punya cinta kasih Kristus di dalam dirinya, saya sangat pertaruhkan bahwa rumah tanggamu akan langgeng. Karena cinta yang kita bawa dalam rumah nikah kita adalah cinta kasih dari Kristus. Cinta yang memberi tanpa mengharap imbalan. Cinta yang rela berkorban, bukan hanya mau menerima. Tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ini standar dalam pernikahan rumah tangga Kristen. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa kalau kita mau rumah tangga kita langgeng, rumah tangga kita diberkati, standarnya bangun di atas cinta kasih Kristus. Tadi saya sudah sampaikan bahwa satu, istri tunduk kepada suami sama seperti jemaat kepada Kristus, dan suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita di bulan keluarga ini sehingga kita menemukan kembali cinta kasih Kristus di dalam hidup kita dan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang hidup dalam cinta kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.